Assalamualaikum, Annyeonghaseyo dan Nuna, welcome di channel Nuna Kaja. Bicara soal pembunuhan, hal itu merupakan tindak kriminal. Biasanya, pembunuhan dilatar belakangi oleh berbagai motif, antara lain politik, kecemburuan, balas dendam, pembelaan diri, dan lain-lain. Ahli hukum membaginya ke dalam 3 bagian, berdasarkan dari ada tidaknya unsur kesengajaan. Yang pertama, pembunuhan disengaja, kedua, pembunuhan seperti disengaja, dan ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja. FYI nih, tindak pidana diatur dalam pasal 338 KUHP yang isinya barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan diberikan hukuman pidana paling lama 15 tahun. Untuk pembunuhan berencana ada dalam pasal 340 KUHP yang kurang lebih isinya seperti ini. Barang siapa sengaja dengan berencana menghilangkan nyawa seseorang dengan pertanggungjawabannya pidana hukum mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Oke, apa nih hubungannya dengan video yang akan Nuna bahas? Oke, Nuna bakalan bahas drakor yang menceritakan tentang kasus pembunuhan. Ngeri juga sih. Apa aja sih drakornya? Check this out. Drakor yang pertama adalah Tunnel 2017. Diceritakan, Park Kwang Ho yang diperankan oleh Choi Jin Hyuk adalah seorang detektif yang rajin pada tahun 1986. Nah, dia di saat itu terpaksa menangani kasus pembunuhan berantai. Suatu hari, dia mendapat kabar kalau pembunuh berantai itu ada di dalam terowongan. Lalu ia mengejarnya ke terowongan itu sampai di ujung terowongan. Ternyata yang terjadi adalah hal yang di luar dari nalar. Apa itu? Kwang Ho ada di 3 dekade masa depan. Jadi, dia masuk mesin waktu. Apakah pembunuh berantainya juga masuk ke mesin waktu itu? Kwang Ho jadi berpikir, sepertinya ketika dia nanti akan menyelesaikan tugasnya memburu si pelaku itu, dia akan bisa kembali ke masa yang sebelumnya. Dan ternyata, drakor tersebut terinspirasi dari kisah nyata. Cinggu pernah mendengar kasus Hwasong yang dilakukan oleh Lee Jun Jae yang biasa disebut The Korean Zodiac Killer. Ia ditangkap karena pembunuhan saudara iparnya pada tahun 1994. Pada tahun 2019, ia mengakui ada 15 pembunuhan lainnya, termasuk pembunuhan di Hwasong. Dan pembunuhan di Hwasong tersebut berkisar antara tahun 1986 sampai 1991. Wow, lama juga ya. Bukan cuma itu aja, ia mengaku ada kurang lebih 30 kasus pemerkosaan, percobaan pemerkosaan juga. Dan yang paling terkenal itu adalah Hwasong. Kenapa? Karena di Hwasong ini cara dia memperlakukan korban dengan cara apa? Dengan cara disumpal, diperkosa, dan dicekik dengan pakaian mereka sendiri. Dan korban itu kisaran usianya itu di 14 sampai 71 tahun dong. Gila emang. Itu drakor yang pertama ya. Drakor kedua, Partners for Justice 2018. Diceritakan seorang dokter forensik yang bekerja sama dengan jaksa untuk menangani kasus, terkhusus kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan. Bad Bomb yang diperankan oleh Jung Jae-yeon merupakan dokter bedah toraks yang sangat terampil, tapi dia harus dipindah tugaskan menjadi dokter forensik karena tuduhan malpraktik. Eun-sol yang diperankan oleh Jung Yo-mi adalah seorang putri pengacara yang sangat terkenal, tapi dia dipandang sebelah mata oleh ayahnya sendiri. Ia berusaha pengen ngebuktiin kalau dia punya kemampuan dengan menjadi seorang jaksa ketimbang menjadi seorang pengacara seperti ayahnya. Kasus pertama yang ditangani oleh Eun-sol adalah kasus kematian seorang ibu rumah tangga di rumahnya. Eun-sol curiga pelakunya adalah suami dari ibu rumah tangga tersebut, tapi sang suami selalu beralibi dan tidak mengakui. Dia berkata, dia bilang kalau dia tidak ada di rumah saat itu. Pertemuan pertama antara Eun-sol dan Bad Bomb itu terjadi pas Eun-sol ceroboh dalam penyelidikan di TKP dan hampir menghilangkan barang bukti. Saat di pengadilan, Eun-sol itu berpikir kalau Bad Bomb itu akan ada di pihaknya. Ternyata kebalikannya, dan kasus pun gagal di tangan dia. Tapi dia tetap berusaha untuk next kasus dia akan berhasil. Walaupun pertemuan pertama antara Eun-sol dan Bad Bomb ini tidak baik, tapi lama-lama karena kasusnya itu sering bareng menanganinya, akhirnya mereka bisa menemukan kecocokan untuk menangani kasus-kasus itu. Jadi begitulah ya drakor yang kedua.
Drakor ketiga, Trap 2019. Diceritakan Kang Wo Hyun yang diperankan oleh Lee So Jin merupakan seorang penyiar yang dihormati di Korea Selatan. Ia mempunyai popularitas dan rekam jejak yang sangat bagus sehingga dia diminta untuk terjun ke dunia politik. Suatu hari, ia, istrinya dan anaknya pergi berlibur ke sebuah villa di pinggiran kota. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Anaknya dan istrinya diculik oleh sekelompok pembunuh bayaran dan menghilang. Sedangkan Woo Hyun ditemukan oleh orang yang ada di pinggir jalan dalam keadaan pingsan dan lidahnya terpotong. Ada apa ya sebenarnya? Apa ada kaitannya dengan dunia politik? Drakor keempat, Tell Me What to Saw 2020. Diceritakan Oh Hyun Jae yang diperankan oleh Jang Hyuk adalah seorang profiler kriminal terkemuka yang berhasil memecahkan banyak kasus berkat keahliannya. Suatu hari, dia kehilangan tunangannya dalam sebuah ledakan yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Tragedi itu membuatnya menghilang dan mengasingkan diri. Setelah 5 tahun, ia kembali dan bertemu dengan Cha So-young yang diperankan oleh Choi So-young, memiliki kemampuan melihat dan mengingat apa yang dia lihat. Jinggu bisa tahu kalau udah lihat drakor apa sebenarnya yang dia lihat. Dan akhirnya Cha So-young ini membantu secara rahasia untuk menemukan atau untuk mengungkapkan kasus peledakan tersebut yang tadi menghilangkan nyawa tunangan dari Hyun Jae. Jadi tonton aja ya. Drakor kelima, Mouse 2021. Diceritakan Jung Bareum yang diperankan oleh Lee Seung-gi merupakan seorang perwira polisi yang jujur dan punya komitmen dengan keadilan. Komuchi yang diperankan oleh Lee Hee-jun merupakan detektif yang keras kepala dan ingin balas dendam atas pembunuhan kedua orang tuanya. Nah, keduanya bekerja sama dalam penangkapan seorang pembunuh berantai dan pembunuh itu disebut psikopat 1% teratas. FYI, di drakor ini dijelaskan bahwa DNA psikopat bisa dideteksi sedari janin. Sedari janin loh, bisa ya. Tapi nih, ada sebuah penelitian tentang gen kriminal yang dipublikasikan tahun 2010. Penelitian itu menunjukkan bahwa beberapa perilaku psikopat memang diturunkan dari genetik, jadi secara genetik gitu. Tapi nih, penelitian ini masih kontroversi, so memang harus dicari tahu lebih dalam lagi tentang penelitian ini. Kapan kita bakalan bahas tentang ini, karena memang cerita-cerita psikopat itu banyak di mana-mana, termasuk kita bahas di Korea Selatan. Oke, itu drakor yang kelima. Kalau belum nonton, auto nonton ya. Oke, itulah drakor tentang pembunuhan dari Nuna. Pertanyaan banget dari Nuna, kalau orang itu lagi ngebunuh, itu sebenarnya perasaan mereka seperti apa sih? Harusnya dinanya langsung ke pelaku sih ya. Aneh aja sih, maksudnya setega itu. Jadi inget kalau misalkan orang lagi beli gorengan, kan gorengan tuh murah ya, 500-an, 1000-an gitu kan. Terus saking enaknya dilahap menghilang. Apa nyawa manusia sekarang seperti itu? Parah sih. Sejatinya kita sesama manusia itu saling menjaga, saling memberikan keamanan, begitu harusnya. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe channel Nuna Kaja, klik tombol notifikasi biar tahu kalau Nuna update video. Like videonya, komen juga, lalu di-sharekan ke cinggu-cinggu lainnya. Oke, assalamualaikum. Annyeong.